ya Bunda Novita ya? Boleh, iya. Silakan Bunda Novita. Langsung aku nih, nggak dibuka dulu nih acaranya berarti? Enggak. Langsung kenalan dulu atau mau dibuka dulu? Boleh dibuka dulu ya. Mangga dibuka Bu Hilda, moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul, kita bisa hadir di acara bukan di acara ya, di kegiatan singkat ini, kegiatan yang insya Allah kita akan belajar bersama lagi, ngecas lagi sebagai satu kesatuan antara Korlas dan FOS. Dan kita juga salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, kegiatan hari ini tuh adalah Fosko Belajar. Fosko Belajar, pengennya tuh kita ngariung, ngumpul, belajar secara offline. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, belum memungkinkan saat ini, masih pandemi, jadilah FOS berinisiatif untuk membuat satu kegiatan, udahlah nggak apa-apa kita online dengan nama Fosko Belajar. Nah, sebelumnya saya sampaikan salam, selamat datang kepada Ibu Novita Juanda, Ibu Ketua FOS SD Kreativa, beserta Ibu Iis Istiqomah sebagai narasumber kita di hari ini. Sebelum memulai materi, kita tadi seperti yang saya bilang, kita mau ada perkenalan dulu ya Bu Novita Juanda ya. Boleh dipimpin langsung deh sama Ibu Novita ya. Oke, terima kasih Mama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lumayan banyak nih yang datang ya, Korlas. Iya, alhamdulillah seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Mama Alana sebagai moderator. Jadi di FOS tahun ini Korlas itu masuk ke dalam struktur FOS gitu kan, jadi tidak terpisah. Nah, agar tidak terpisah, kita tuh pengen khususnya di BPH Badan Pengurus Harian pengen banget bikin kegiatan yang yang bikin Korlas sama FOS padahal FOS gitu ya, sense of belonging-nya tuh dapat gitu. Nah, tapi karena kita sedang pandemi dan memang belum saatnya untuk ketemuan langsung, akhirnya tetap kita mulai di kegiatan kumpul FOS dan Korlas ini. Nah, namanya tadi Fosko Belajar. Jadi sebenarnya ada dua definisi, Fosko Belajar atau Posko Belajar. Posko Belajar itu kayak posko itu loh. Kalau kita mudik kan ada posko-posko tuh. Posko, jadi sebenarnya ruang untuk belajar, ruang untuk silaturahim, ruang untuk sharing dan bertukar pikiran. Dan kemarin rencananya memang di 3 bulan sekali gitu, semoga nanti terlaksana ya. Nah, untuk pertama kali perdana, alhamdulillah Bu Is bersedia untuk sharing. Jadi kita tuh nanti akan sharing aja sih, sharing pengalaman dan bergantian. Mungkin nanti ketika Bu Is bercerita, ada yang mau bercerita kembali dan sebagainya. Jadi intinya sharing, belajar dan menyambung silaturahim seperti itu. Nah, karena hari ini sudah banyak yang datang yang dari Korlas, kayaknya kita mau kenalan dulu kali ya sama Korlas ya. Kebetulan karena saya pribadi memang belum pernah ketemu nih sama mama-mama Korlas. Kalau di FOS mungkin udah pernah ketemu karena pernah ke sekolah gitu. Cuma untuk di Korlas nih belum pernah ketemu. Yang mana sih Bunda Safitri, yang mana sih Bunda Melani kayak gitu kan. Nah, kita kenalan dulu kali ya. Nah, yang saya sebut namanya mungkin nanti bisa perkenalan diri gitu kali ya. Saya mulai dari Korlas. Korlas di sini ada Bunda Melani yang on kameranya. Boleh Bunda Melani perkenalkan diri.
Suaranya terdengar nggak Bunda Melani? Belum terdengar Bunda Melani suaranya. Masih belum, Bun. Mute atau sinyal. Masih belum, Bun. Apanya? Masih belum, Bunda. Apakah sudah terdengar sekarang? Baik, Ya, sudah, Bun. silakan. Ternyata ini masalahnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani. Saya maminya Kia dari kelas 1A RB. Saya Korlas dari 1A. Terima kasih. Salam kenal. Salam kenal, Bun. Iya. Kenal, Bun. Oh, berarti kita barengan di kelas bawah ya, Mama Melani. Iya, betul. Oke. Kemarin saya sempat lihat itu sih, Bunda Aidan, cuman malu-malu untuk nyapanya. Gitu ya. Padahal pasti saya lagi gendong, iya kan? Iya, betul. Oh, kemarin pas yang vaksin itu ya, Bu ya? Iya, betul, betul. Oh iya, berarti ikutan yang sedikit ucapan terima kasih ke Bapak Ibu Guru? Ikut, iya, Oh, ikut. ikut, berarti saya udah coel-coel berarti itu kok. Semuanya pakai masker ya, jadi ya itulah tebak-tebak. Iya, Tebak-tebakan ini siapa gitu. iya betul-betul. Udah nggak pernah ketemu pakai masker, jadi nggak kenal gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini kelihatan kok Bunda Melani. Saya ngelihat tuh, saya hafalin, nanti kalau ketemu saya sapa ya. Dalam bentuk masker nanti kita harus hafalin juga berarti ya. Oke, nanti saya diinfo ya maskernya merek apa. Oke. Iya, salam kenal Bunda Melani. Ya, terima kasih. Kita Bunda lanjut Aidan. ya. Bu Dini, kalau Bu Iis sudah siap, boleh dicolek-colek aja ya Bu Dini. Baik, Bu. Terima kasih Bu Dini. Sekarang kita kenalan lagi. Di sini ada Bunda, saya coba yang ini dulu ya, yang Korlas dulu ya. Ada Bu Safitri. Halo Bu Safitri, apakah bisa on cam? Halo. Asik, bisa. Silahkan, kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri, Korlas 5B Paprika, mamanya Ziha. Ziha itu anak ketiga dari 4 saudara. Masya Allah. Semuanya di Kreativa atau gimana, Bu? Enggak, yang 1-2 sudah di pondok, yang cuma Ziha aja yang di Kreativa. Oh, Masya Allah. Tapi kakak-kakaknya sebelumnya? Yang nomor 2 aja, Bun, angkatan 4. Oke. Bareng sama putranya Bu Dini. Oke, berarti temennya Bu Dini ya. Temannya Bu Dini. Oke, salam kenal Bunda Safitri. Ini lagi makan atau lagi apa coba? Biasa lagi jahit. Oh iya, aku tahu. Lagi mencari. Itu homemade Lagi ya? mencari uap. Iya. Coba dilihatin gitu, ada nggak produknya? Ini mau dikirim ke pondok apa? Kayak konektor gitu loh. Terus aku kasih nama. Aku kasih namanya. Itu dibuat sendiri? Hah? Iya, bikin sendiri. Itu sendirian? Enggak kan aku. Sendirian. Enggak kedengeran. Aku Iya, pakai Masya earphone. Allah. Sendirian. Iya, saya japri-japri. Mama-mama yang mau sesuatu dengan Bunda Safitri silahkan. Siap. Ya, terima kasih ya Bunda Safitri. Sama-sama. Aku izin off cam ya. Boleh, silahkan. Selanjutnya, siap-siap. Ada Bunda Syafiq 3A, mangga. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya semuanya. Baru kali ini bisa ikut tatap muka. Sama dong. Iya.
Saya namanya Susi, uminya Syafiq dari 3A. Ya. Apalagi ya yang dibahas? Syafiqnya anak keberapa, Bun? Oh, Syafiq anak pertama dari 3 bersaudara, insya Allah mau 4. Wah, Masya Allah. Ya, jadi Syafiq yang paling besar. Syafiq ini. Berarti sekarang sedang hamil gitu ya? Ya, sedang hamil jalan 5,5 bulan. Gitu, tapi mukanya fresh banget kayak nggak hamil ya, Bu. Iya sih, bilang tetangga-tetangga ini orang kayak nggak hamil, nggak kelihatan perutnya. Perutnya. Iya. Kalau saya biasanya besar semua nanti, Bu, kalau hamil. Iya gitu. Syafiq udah belum PTM juga ya berarti? Belum, karena kan 456 ya. Iya, benar. Saya sih bersyukur kelas 3 belum belum masuk PTM. Biar gak repot. Agak riuh sih. Iya. Soalnya adiknya kan dia Taufik ya. Bersyukur juga dia belum tatap muka juga karena masih kelas 1. Berarti Syafiq kelas 3, adiknya kelas 1, yang ketiga masih balita berarti. 3 tahun setengah. Iya. Ya. Ya Allah, sehat-sehat ya Umi Syafiq. Ya. Makasih Bun. Ya. Kalau sudah lahiran boleh dikabar-kabari loh. Insya Allah. Oke, setelah Umi Syafiq, Bu Dini, Bu Iis sudah siap atau lanjut atau gimana? Oh, Bu Dini. Tadi barusan dicolek di sana, di taklim kayaknya nggak baca. Coba saya colek di sini ya. Ya, sambil dicolek, aku satu lagi kali ya. Ada Bunda Verolita, silahkan Bunda Verolita. Nah, ini dia. Iya, assalamualaikum mudah-mudah semua. Waalaikumsalam. Maaf sampai di jalan. Alhamdulillah kebetulan sedang cuti jadi bisa join ya Bun. Walaupun mungkin saya nggak bisa. Maaf agak ramai. Bu Iis sudah siap ya Bu? Punten. Saya. Silakan dilanjutkan Bunda Verolita. Oke, ya Ibu, perkenalkan saya dengan Verolita, maminya Ceci dari kelas 5A Brokoli, sama juga maminya Kika di Collaboration 1. Jadi memang baru gabung nih Kika, jadi keluarga besarnya Kreatify juga. Salam untuk semuanya, bunda-bunda, baru kali ini bisa lihat semua di sini. Selama ini mungkin adanya di WA grup kita ya Bu. Maaf juga mungkin kalau saya kurang aktif di situ, tapi insya Allah berusaha untuk update juga dari info-info yang disampaikan dari kelas semua. Itu mungkin sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Verolita. Ya, Mama-mama, karena Bu Iis sudah siap, kita coba lanjutkan nanti perkenalannya ya. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Silakan Mama Lana. Terima kasih Bu Novita. Mama, tadi sepintas lah ya kita berkenalan. Mungkin belum semuanya. Nanti insya Allah di event berikutnya, di kegiatan berikutnya kita berkenalan lebih banyak lagi ya. Ya Bu Novita ya, insya Allah ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi siang ini kita akan belajar. Kita akan mendengarkan langsung sharing dari Ibu wanita inspirasi kita semua, Ibu Iis Istiqomah, Direktur Yasmina Foundation, yang akan bercerita kepada kita bagaimana beliau membagi membagi keberkahannya, memberikan manfaat lewat peran-perannya baik di keluarga ataupun sosial untuk umat. Ibu Iis Istiqomah sudah hadir ya Bu ya? Sudah. Kepada Bu Debi boleh di-share dulu CV dari Ibu Iis. Saya membacakan CV beliau. Ya. Saya akan membacakan CV dari Ibu Iis Istiqomah. Ibu Iis Istiqomah adalah seorang perempuan dan ibu yang terus belajar untuk menjadi lebih baik dan berkiprah untuk masyarakat yang lebih cerdas dan bersama menggapai ridha Allah. Moto hidup beliau adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, Masya Allah. Data diri beliau, tanggal lahirnya adalah tanggal 3, lahir di Jakarta bulan 3 tahun 1970 dengan status menikah dengan 3 orang anak, bertempat tinggal di Cimanggu, Bogor.
Riwayat pendidikannya S1 jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya IPB, S2 Kajian Kepemimpinan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Experience-nya atau pengalaman beliau adalah menjadi guru Yasmina dari tahun 1999 hingga sekarang, founder Sekolah Kreativa, dosen UNB periode 2007 hingga 2016, trainer Motekar Jabar 2016-2021. Clinical Instructor di program RDIPB 2018-2020 dan membina beberapa kegiatan dan komunitas sosial. Ibu Is, kami persilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Bunda Hilda. Salam kenal ya semuanya. Mungkin belum semua kali ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambil dengerin taklim, cepat dulu ya. Takut nggak konsen. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim wa syukurillah la nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali saya bisa bertemu dengan generasi muda ya, ibu-ibu. Saya sih jadi kayak ibunya ya. Saya nggak tahu nih kelahirannya tahun berapa nih. Kalau anak saya yang tertua itu lahir tahun 95, Desember 95, tapi belum punya putra ya. Jadi sudah menikah tapi belum dikaruniai putra, sedang hamil sekarang 2,5 bulan. Mohon doanya. Tadi sudah disampaikan ya CV saya. Mungkin di kesempatan hari ini kita sharing-sharing saja hal-hal yang barangkali bisa memberikan manfaat ya bagi kita semua. Sebenarnya saya juga merasa nggak ada apa-apanya ya. Yang saya kerjakan juga banyak dikerjakan oleh orang lain. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa dan kebetulan Allah memberikan peran-peran dan tempat-tempat yang alhamdulillah saya bisa berkontribusi di dalamnya gitu ya. Dan itu juga tercapai karena saya juga punya teman-teman yang sungguh luar biasa ya, sehingga akhirnya semua hal yang kita jadikan mimpi itu sedikit demi sedikit bisa tercapai. Oke, saya share screen dulu ya, boleh nggak nih ya? Udah bisa ya? Oke. Sudah bisa Ibu. Oke. Ya ini mungkin nggak semua ya. Ini waktunya sampai berapa lama nih? Kita sampai jam 3 sore nanti, Ibu. Ya. Tutupannya. Nanti sambil-sambil aja ya, silakan kalau ada yang mau ikut sharing atau ada yang mau bertanya silakan. Baik, Ibu. Ini keluarga saya, ini ibu saya Allahu yarham ya, beliau meninggal di tahun 2020 menjelang Covid. Ini anak saya yang tertua dan ini suaminya, ini Ayas, beliau di Brawijaya. Ini Afnan ini anak kreativa ya. Dari bayi sampai kelas 6 SD ikut saya di Kreativa sampai cita-citanya itu menjadi direktur Yasmina. Jadi sampai nggak ada cita-cita yang lain, pengen jadi kayak ibu, pengen jadi direktur Yasmina gitu ya. Sekarang udah malu sekarang ditanya. Dulu kan kamu cita-cita pengen jadi direktur Yasmina gitu. Masa sih? Ya. Ya alhamdulillah insyaallah semua hal yang sekarang terjadi itu semata-mata karena banyak sekali pertolongan Allah ya di dalam hidup saya. Ini hal-hal yang melandasi, hal-hal yang melandasi apa yang saya lakukan. Yang pertama di surat Saba ayat 37 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan wa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Dan sekali-sekali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tapi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mereka itulah yang peroleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebagai orang beriman, terus kita nggak ngapa-ngapain, berarti kita bukan orang beriman gitu ya. Jadi memang harus ada upaya, harus ada pengorbanan, harus ada komitmen, dan apapun yang bisa kita kerjakan yang menjadi amal soleh kita. Nanti kalau amal solehnya seperti apa, nah itu disesuaikan dengan kalau di talent mapping disebutnya alasan keberadaan kita yang itu harus kita temukan. Ya.
di sini istilahnya dengan amal-amal soleh kita. Dan salah satu hadis yang ini sangat menggugah kita semua yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kalau kita menjadi manusia paling jenius sedunia, terus kita hanya melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, nggak ada manfaatnya juga, ya. Jadi Allah tidak melihat berapa cerdas kita sih, ya. Yang Allah lihat itu adalah apa yang sudah kita lakukan. Dan ini menjadi penting dan menjadi sesuatu yang menjadi hal yang menjadi prinsip kemudian di dalam hidup kita, ya. Dan ini sering saya sampaikan di forum-forum di Yasmin. Nah, ini journey saya, ya. Saya nggak bisa nulisin banyak, tapi paling nggak yang besar-besar seperti ini. Pertama saya sebelum tahun 95 ini saya kuliah, kemudian saya sempat menjadi guru, tapi bukan di Kreativa, ya, di tempat lain. Kemudian saya resign karena saya menikah. Kemudian saya menikah, saya nggak bekerja pada saat ini sampai tahun 99, saya hanya ikut beberapa kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Waktu itu Yasmina udah berdiri namanya Yayasan Zaitun, saya juga terlibat di dalamnya, ikut dalam beberapa kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan yang lain gitu, ya. Jadi waktu saya menikah, saya langsung hamil waktu itu. Jadi menikah di bulan Januari, melahirkan di bulan Desember gitu, pada tahun yang sama gitu. Jadi saya langsung sibuk dengan kehamilan saya yang juga cukup sulit. Saya muntah-muntah terus sampai hampir 6 bulan, dan itu sempat juga dirawat di rumah sakit gitu, ya. Sehingga saya fokus kepada keluarga saat itu. Nah, di tahun saya tinggal di Jakarta, kemudian pindah lagi ke Bogor. Nah, pada tahun 99 Yasmina mulai bekerja sama dengan salah satu lembaga internasional. Nah, itu kita mulai rapat-rapat untuk bagaimana nih supaya bekerja lebih profesional, sehingga akhirnya menjadi berkantor gitu, ya. Tadinya kantor hanya tempat rapat doang gitu, ya. Kemudian jadi punya kantor yang lebih luas, karena waktu itu tenaga kerjanya udah hampir 100, ya, pada saat mulai itu. Tenaga kerja yang kita butuhkan SDM-nya itu mulai dari lapangan sampai yang di kantor itu ada sekitar 100 orang, sehingga akhirnya sempat menyewa rumah untuk kantor, dan itu akhirnya Yasmina menjadi lebih profesional. Dan kemudian juga akhirnya terlibat di dalam beberapa proyek-proyek, ya, yang awalnya dari proyeknya UNWFP, akhirnya berkembang dengan lembaga-lembaga yang lain, baik yang lokal maupun internasional, itu sampai 2008, ya, proyek yang internasionalnya itu. Sebenarnya nggak sih, lebih sih, cuman yang dengan WFP-nya itu sampai 2008. Nah, di 2005 ini cikal bakal sekolah Kreativa, karena pada saat itu Yasmina pada saat itu karena kita sering ketemu dengan orang-orang pemerintahan gitu, ya. Akhirnya kita bertemu dengan salah satu lembaga internasional juga yang namanya Plan Internasional. Nah, di situ sedang menggodok kegiatan pendidikan anak usia dini, dulu namanya pendidikan anak dini usia, itu namanya PADU. Belum ada direktoratnya di Kemendikbud dulu. Jadi ini cikal bakal, kemudian dengan advokasi beberapa lembaga internasional termasuk Plan ini, akhirnya dibentuklah direktorat PAUD itu di Kemendikbud, dulu Kemendiknas. Nah, kemudian dari sini sebetulnya akhirnya berdirilah salah satu lembaga lain yang namanya Sentra Adipika Bogor. Ini isinya adalah selain saya, beberapa teman di NGO lain, juga orang-orang Pemda isinya gitu, ya, yang pada saat itu concern dengan kegiatan pendidikan anak usia dini. Nah, dari situ Yasmina itu dapat satu bangunan yang kalau masuk ke kantornya Yasmina di Johar itu ada gedung yang bata expose-nya banyak, ya, depan rumah pohon, itu adalah sumbangan atau donasi dari Plan Internasional, yang ketika ini berdiri kita waktu itu menyepakati dan berkomitmen untuk membuat menjadi rumah baca, namanya Rumah Baca Kreativa, itu cikal bakal nama Kreativa gitu, ya. Bu Fenty itu dari awal kalau kenal Bu Fenty, ya, yang TK-nya di Kreativa,
yang awal merintis rumah baca itu. Sampai Bu Fenty itu ikut training di Perpustakaan Jakarta Selatan itu selama berapa bulan gitu ya. Karena itu perpustakaan terbaik se-Indonesia gitu. Kemudian kita mengikuti apa yang dilakukan oleh perpustakaan itu. Nah, tetapi pada saat kita bertemu lagi dengan orang FLAM, kita di-challenge gitu ya. Ini kalau perpustakaan berapa manfaatnya gitu kan. Kita hitung-hitung sebetulnya penerima manfaatnya nggak banyak ya. Perpustakaan kan yang datang yang punya minat baca, orang tua yang memang suka baca gitu kan. Atau teman-teman kita sendiri gitu. Sehingga akhirnya pada saat itu terpikir kita buat sekolah. Kalau gitu kita buat sekolah aja yuk. Kita buat sekolah TK. Ini sudah ada beberapa ruang, kita pakai aja dulu gitu ya. Sehingga berdirilah akhirnya TK Kreativa waktu itu pastornya langsung Bu Fenty dengan 2 orang guru dan muridnya 5. Murid pertama itu adalah anaknya Pak Fatan, anaknya Bu Iim, yang 3 lagi tetangga ya. Tetangga ada 1 jauh dari Comas gitu ya, teman. Jadi berlima itu cikal bakalnya sekolah Kreativa gitu ya. Kemudian tahun berikutnya bertambah lagi siswanya dan seterusnya sampai akhirnya mereka sudah lulus nih. Ketika sudah lulus, saya di-challenge untuk membuat SD. Saya tidak berlatar belakang pendidikan ya, apalagi saat itu, walaupun ya saat itu orang mendirikan sekolah itu nggak seketat sekarang gitu ya. Jadi waktu itu belum ada, sedikit sekali PGSD. Yang PGSD juga nggak terlalu dilirik seperti sekarang ya. Jadi orang menjadi guru, rata-rata kalau guru sekolah Islam yang bagus itu lulusannya lulusan perguruan tinggi negeri gitu. Nah, kemudian saya rekrut waktu itu beberapa teman-teman untuk menjadi guru, walaupun latar belakangnya nano-nano gitu ya, ada yang dari IPB, ada yang dari IKIP, ada yang dari UI, ada juga dari perguruan tinggi swasta di Kota Bogor ya. Yang penting satu aja tuh, mereka cinta dengan anak-anak gitu. Syarat pertama itu cinta dengan anak-anak. Dan selanjutnya kan ada proses training ya, proses training. Sehingga akhirnya berdirilah kelas 1. Kelas 1 itu menggunakan saung di yang sekarang jadi lahan parkir. Dulu juga ada saung cukup untuk sekitar 20 anak ya, 24 anak waktu itu siswanya. Jadi pada saat berdiri pertama kali itu muridnya ada 36 di 1 kelas setengah. Terus begitu ya, sampai muridnya bertambah dan kita memerlukan lahan sampai akhirnya pindah ke Budi Agung ya, ke Budi Agung. Itu juga perjalanan panjang. Kemudian saya baru menjadi Direktur Yasmina pada tahun 2008. SD Kreativa itu berdiri di 2009 ya. SD Kreativa itu berdiri 2009, 2012 itu pindah ke Budi Agung, kemudian 2015 baru berdiri SMP Kreativa dan seterusnya sekarang ya. Sekarang saya berpikir tentang sustainability dari sebuah lembaga ya. Sustainability itu artinya pertama keberlanjutan dari sisi gagasannya, apa yang akan kita kembangkan ke depan. Yang kedua adalah pada sisi SDM-nya, yang ketiga adalah pada sisi finansialnya ya, bahwa lembaga ini harus terus hidup, tapi lembaga memang memerlukan pendanaan untuk tetap hidup. Nah, di samping hal-hal yang terkait dengan pendidikan di sini, kegiatan Komdev dari tahun 1999 ini itu terus berjalan sampai sekarang ya. Saya menyebutnya Komdev implementation ya. Jadi sampai sekarang kegiatan ini memang sudah tidak lagi didinai oleh funding internasional, dan saya juga sekarang tidak terlalu banyak terpaku dengan funding internasional. Pertama memang muatan-muatan hal yang harus kita samakan dari sisi paradigma juga mulai agak yang beda gitu ya. Kalau dulu kita sepakat dengan Komdev titik gitu. Kalau sekarang ada misi-misi yang lain yang harus kita penuhi ketika kita bekerja sama juga dengan funding internasional. Kemudian tetap kita membangun networking dan collaboration ya, jejaring dan kolaborasi, karena ini penting sekali dalam program pemberdayaan. Dan juga pemberdayaan itu kita sebut berhasil kalau
masyarakat itu sudah bisa mandiri dan dia bisa menjadi seperti kita gitu ya. Kalau kita pernah mengadvokasi mereka, mereka sudah bisa mengadvokasi temennya, nah itu baru kita akan berhasil. Kalau mereka hanya sekedar bisa hidup, ya, kemudian setelah ada sesuatu mereka kehilangan, misalnya di gempa atau ada jobless atau yang lain, dan mereka bergantung lagi pada kita, sebetulnya pemberdayaan itu belum berhasil. Ya. Nah, kita sedang mengejar bagaimana supaya masyarakat ini sebetulnya lebih berdaya, ya, sehingga tidak selalu berpikir sesuatu itu bentuknya adalah charity, mereka mendapatkan itu, setelah itu merasa senang gitu ya, senang sesaat. Kita nggak ingin kayak gitu ya. Yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memberikan satu akses kepada mereka sehingga masyarakat ini dia bisa memiliki akses itu, terutama akses kehidupan dasar ya, kesehatan, pendidikan, air bersih, ya, ekonomi itu akses dasar, ya, dan kemudian mereka bisa menjadikan lingkungan mereka itu menjadi lingkungan yang bermakna lah, yang sejahtera versi mereka. Gitu. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Dan ini masih terus berjalan sampai sekarang. Ya, mungkin nanti saya putar sedikit ya cuplikan filmnya ya. Ini secara ringkas ya yang saya lakukan dari tahun 95 sampai sekarang ya, dan alhamdulillah di Yasmina ini, jadi selain mungkin bunda-bunda mengenali sekolah kreativa, sebetulnya kalau di kantor ada teman-teman yang lain itu mereka mengerjakan kegiatan Komdev ini. Ini saya coba setelin filmnya ya, mungkin yang kemarin nggak hadir di acara Milad. Yasmina atau Yayasan Aspirasi Muslimah Indonesia adalah sebuah lembaga sosial yang berdomisili di Kota Bogor. Yasmina yang sebelumnya bernama Yayasan Zaitun telah berdiri sejak tahun 1996. Selama 25 tahun berkiprah, Yasmina telah berkontribusi dalam berbagai program pemberdayaan perempuan dan keluarga. Lebih dari 50.000 jiwa menjadi penerima manfaat program Yasmina yang tersebar di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Yasmina akan terus berkiprah untuk mencapai visi, yaitu terwujudnya perempuan dan keluarga berkualitas menuju kehidupan sejahtera dan bermakna. Dengan memberikan pelayanan yang profesional dan kredibel, Yasmina akan senantiasa mengembangkan inovasinya untuk menghadirkan berbagai program untuk para perempuan dan keluarga di Indonesia. Sebagai tagline-nya, yaitu Yasmina, sahabat perempuan dan keluarga. Yasmina memiliki 3 program unggulan, yaitu program kesehatan dan lingkungan, program pendidikan, serta program pengembangan ekonomi perempuan. Program kesehatan dan lingkungan yang dilakukan oleh Yasmina berfokus pada edukasi dan implementasi STBM, atau sanitasi lokal berbasis masyarakat, yang meliputi penyediaan sarana air bersih yang bisa diakses oleh masyarakat, serta pembekalan untuk kelompok pengelola sarana air bersih, sehingga program dapat berkelanjut. Selain itu, edukasi terkait pengelolaan sampah, pembuatan lubang biopori, sumur resapan, dan pendampingan dalam pengelolaan sampah terpadu untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik juga dilakukan dalam rangka program kawasan ramah lingkungan baik di wilayah perkampungan maupun di sekolah. Program gizi juga menjadi bagian penting dari program kesehatan dan lingkungan yang terdiri dari penanggulangan masalah gizi balita di masyarakat melalui program Positive Deviance dan program edukasi gizi untuk anak sehat Indonesia yang mendidik pesertanya agar menjadi fasilitator agar terlibat aktif dalam mengedukasi penerapan gizi seimbang untuk hidup sehat. Program unggulan yang kedua yaitu program pendidikan. Fokus dari program ini adalah mengembangkan potensi perempuan dalam berkiprah di masyarakat melalui berbagai pelatihan, antara lain pelatihan pendidikan untuk anak usia dini, pelatihan pendidikan
inklusi, pelatihan motivasi asli, pelatihan pemberdayaan posyandu, pelatihan manajemen perpustakaan, serta pelatihan relawan peduli anak dan perempuan. Selain itu, Yasmina juga membuat program pelatihan terpadu untuk para istri dalam mengoptimalkan perannya sebagai istri, ibu, dan peran sosialnya sehingga terbentuk ketahanan keluarga yang kuat. Melalui program pendidikan, Yasmina juga melakukan berbagai penelitian, meliputi survei kepuasan, survei gizi, dan pemetaan wilayah. Program pengembangan ekonomi perempuan menjadi program unggulan ketiga Yasmina. Melalui pembentukan lembaga kredit mikro khusus perempuan dengan sistem syariah, pembentukan kelompok usaha mikro, pelatihan keterampilan usaha dan wirausaha perempuan, serta pengembangan jaringan usaha. Diharapkan Yasmina dapat berkontribusi dalam meningkatkan potensi kaum ibu sehingga menjadi perempuan berdaya untuk keluarga yang sejahtera. Dengan membangun jaringan dan kemitraan yang baik, Yasmina akan terus berkiprah dan berinovasi, memberikan kontribusi dalam membangun negeri. Terima kasih atas kepercayaan Anda untuk bersinergi bersama Yasmina dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas. Yasmina, sahabat perempuan dan keluarga. Ya. Ya, itu tadi sedikit film ya, cuplikan dari beberapa dokumentasi Yasmina, apa yang dikerjakan Yasmina, yang paling tidak memberikan informasi ya tentang kegiatan-kegiatan selama ini ya. Sebetulnya nyari foto-foto masa lalu ternyata juga banyak yang tercecer ya. Zaman dulu nggak ada penyimpanan di hard disk. Nah, terkait dengan beberapa pertanyaan di tornya itu adalah sebetulnya bagaimana sih bisa sampai seperti itu ya. Jadi kalau saya mengibaratkan hidup saya itu seperti pohon ya. Seperti pohon yang pertama adalah kita taruh dulu fondasinya itu seperti akar pohon. Jadi bagaimana hidup saya, hidup kami keluarga itu, dan juga saya ingin ini juga sampai kepada bunda-bunda, pada teman-teman di Yasmina, penuh dengan prinsip dan nilai-nilai, terutama nilai-nilai Islam yang kita yakini. Gitu. Karena ini sangat penting. Ketika kita nanti bertemu dengan masyarakat, kita akan berhadapan dengan banyak sekali nilai-nilai, gitu ya. Nah, kita harus betul-betul sortir gitu nilai-nilai mana yang kita kan berikan nilai, tapi nilai-nilai mereka bisa juga masuk ke kita. Sehingga memang harus ada yang bisa kita sortir dan kita harus punya prinsip dulu terkait dengan nilai-nilai itu. Pertama, karena saya perempuan, saya harus paham betul tentang bagaimana sih nilai-nilai perempuan di dalam Islam, gitu ya. Karena di abad 20-21 ini nilai-nilai perempuan itu bergesernya itu banyak sekali gitu ya. Sehingga kita harus benar-benar lihat gitu sebenarnya kalau Islam seperti apa sih gitu ya. Misalnya bagaimana nilai keluarga atau pandangan Islam tentang keluarga gitu kan. Sebenarnya keluarga dalam Islam seperti apa sih? Bagaimana pandangan di luar tentang keluarga kita juga perlu tahu gitu ya, supaya ketika kita ada di masyarakat, apa yang bisa kita berikan ke masyarakat kita juga tahu betul ya. Misalnya gini, apakah bunda-bunda mengikuti isu-isu yang berkembang belakangan ini? Misalnya ada isu tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS atau Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang kemarin baru diresmikan. Bagaimana sebetulnya kita menyikapi hal-hal seperti itu? Karena itu secara langsung tidak langsung itu berkaitan juga dengan nilai-nilai ya, dengan nilai-nilai. Misalnya apakah betul di dalam Permendikbud itu membolehkan berzina gitu ya atas nama seksual konsen. Nah, ini kan kita pelajari sebetulnya isinya apa sih Permendikbud itu gitu ya. Itu kan Permendikbud itu isinya adalah pencegahan tindak kekerasan seksual di kampus ya, di perguruan tinggi. Tapi yang menjadi ribut ini, yang bikin ribut ini adalah ada pasal 5
yang terkait dengan ketika terjadi hubungan seksual atau kekerasan seksual, tapi atas dasar kesepakatan, maka itu nggak ada masalah gitu ya. Bukan keras ya sebetulnya. Ketika terjadi hubungan antar laki-laki dan perempuan, kemudian di situ ada seksual consent, ada persetujuan dari masing-masing yang melakukan, itu nggak bisa delik hukum gitu ya. Nah ini juga kan sesuatu gitu ya. Nah ini kenapa saya bicara ini, karena ini berkaitan dengan generasi kita ya. Kalau dari perguruan tinggi dan seperti itu, nanti ke bawahnya juga akan seperti itu. Nah bagaimana kemudian Islam mengaturnya, ini yang perlu kita pelajari ya. Apakah Islam betul-betul kemudian seperti itu kah gitu ya? Karena nanti ini akan berkaitan dengan kemudian ideologi-ideologi yang ada di dunia ya, yang terkait dengan peran-peran perempuan. Itu panjang ya bahasannya, tapi itulah maksudnya saya merasa bahwa untuk saya pribadi saya harus mengokohkan itu gitu ya. Misalnya saya punya banyak sekali pekerjaan gitu ya, tapi saya adalah seorang istri, saya adalah seorang ibu gitu kan, dan saya berprinsip pada nilai-nilai Islam, maka saya harus menjalankan saya sebagai seorang istri dan saya sebagai seorang ibu gitu kan, sehingga saya harus izin dulu dengan suami saya ya ketika saya melakukan kegiatan, apakah dia setuju atau tidak gitu ya, apakah dia ridho atau enggak. Kalau dia nggak ridho biasanya nggak jadi gitu. Saya ada di Yasmina ini juga karena suami saya mendukung untuk saya terlibat di situ gitu ya. Kalau tidak ada dukungan, menurut saya juga saya nggak akan jadi seperti ini gitu ya. Jadi pada masing-masing orang nanti akan punya kasus yang berbeda-beda. Gitu. Nah setelah kita kuat di prinsip dan nilai-nilai ini, maka selanjutnya kita akan mengimplementasikan amal soleh kita tadi gitu ya. Ini seperti batang pohon gitu ya. Nah, ketika kita mengimplementasikan amal soleh kita harus kuat lagi di bagaimana kita mengorganisasikan ide-ide kita itu. Bagaimana kemudian dari mengorganisasikan, mengimplementasikan ide-ide tersebut. Gitu kan. Nah, kan idenya, misalnya kita ide dari sisi pendidikan ya, bagaimana membuat pendidikan. Pendidikan seperti apa sih yang mau kita buat? Gitu. Lahirlah kemudian, kalau di Kreativa itu adalah, basis kita adalah 5 pilar pendidikan, yaitu berbasis Islam, berbasis leadership, kemudian green, ya, kemudian children friendly, harus sesuai dengan perkembangan anak, dan inklusif, ya, kita menerima anak-anak yang memiliki keistimewaan dari sisi perkembangannya. Gitu ya. Baru setelah ini kuat, maka kita baru melihat dan bisa menikmati capaian yang memang sudah kita buat di dalam perencanaan. Sebenarnya capaian yang kita inginkan seperti apa sih? Atau siapa yang mendapatkan kemanfaatan dari amal-amal yang kita lakukan, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini. Insya Allah segala sesuatu yang dibuat serius, ya walaupun pelaksanaannya bukan berarti bikin stres ya, serius ya, tapi memang didesain secara serius, insya Allah pasti dia akan sampai kepada tujuannya gitu ya. Dan itu saya sangat yakin gitu ya, kalau kita nggak mendesain dari awal dengan serius, tujuan itu juga nggak akan tercapai gitu. Nah, mungkin kalau orang lihat sekarang kayaknya yang ini gitu ya, bagaimana sih perjalanannya ya, pengennya sih kayak gini ya, kita punya rencana sampai kepada tujuannya gitu ya, mulus gitu ya, walaupun kenyataannya nggak kayak gitu ya. Ini plan A kan, plan A-nya kan pengennya, oh kita buat sesuatu kegiatan, jalan hasil tercapai, ternyata nggak juga gitu ya. Di dalam perjalanannya itu ada siksaknya seperti ini gitu ya. Atau ada juga yang kayak gini, ya saya termasuk juga yang nggak langsung kayak gini ya, pasti ada lika-likunya gitu ya, di dalam keluarga juga ada lika-likunya. Udah kemudian tiba-tiba anak sakit ya, atau anak butuh perhatian kita harus berhenti sejenak, atau ada hal-hal yang lain, orang tua sakit dan seterusnya, atau ada persoalan juga, konflik dan seterusnya, hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Tapi ketika kita sudah meniatkan sesuatu, insya Allah itu akan bisa berjalan ya, dengan kalau sekarang keterampilan itu sangat mudah didapat ya, untuk kita bisa mengikuti workshop design thinking aja, atau workshop leadership aja, kita udah bisa banyak dapat keterampilan ya, bagaimana sih mengelola sebuah kegiatan supaya dia bisa sampai kepada tujuannya. Jadi kalau
bunda-bunda masa kini itu sebetulnya menurut saya luar biasa. Kalau kita punya kemauan belajar yang tinggi, maka insya Allah kita akan dapat gitu ya. Karena sekarang sangat mudah akses untuk dapat ilmu. Saya juga tahu bahwa di Yasmina, saya berhadapan juga dengan banyak teman yang ini juga nggak kayak gini ya, bekerja di Yasmina kemudian lurus gitu ya. Ada juga yang real life-nya itu seperti ini gitu ya. Jadi kita sama-sama support juga di Yasmina ini untuk mendapatkan kehidupan yang seimbang gitu ya. Jangan hanya di Yasmina sukses kemudian ternyata di keluarganya tidak. Kita ingin semuanya itu bisa berjalan dengan baik insya Allah. Ini skip aja ya. Ini di belakang aja ya nanti. Nah, ini ya tentang bagaimana sih menjaga keseimbangan dalam kehidupan ya. Jadi kalau pernah ikut training 7 Habits for Family atau 7 Habits, itu ada 4 titik ya keseimbangan itu. Yang pertama adalah dari sisi heart atau dari sisi emosi, kemudian dari sisi spirit, dari sisi mind, dari sisi pikiran kita, kemudian juga dari sisi body kita atau tubuh kita. Nah, menyeimbangkan 4 hal ini terkait dengan diri itu harus kita lakukan gitu ya. Jadi supaya kalau perempuan ini kan agak unik ya. Saya kalau lihat laki-laki kayaknya hidupnya walaupun banyak persoalan dia bisa berhenti sejenak gitu, terus bisa lari lagi gitu. Kalau perempuan itu karena ada Allah berikan faktor emosi yang besar gitu ya di dalam saraf-saraf di otaknya itu dan hormon-hormonnya itu, jadi masalah pengelolaan emosi ini menjadi besar gitu dan menjadi penting bagi kita untuk belajar gitu. Belajar untuk mengelola emosi kita gitu. Dan kita juga tahu di titik mana kita rawan. Misalnya perempuan itu rawan pada saat haid gitu. Menjelang haid gitu. Nah, kita udah tahu nih, ini menjelang haid kayaknya udah jangan banyak bicara pada saat menjelang haid gitu ya. Karena kalau nanti banyak bicara mungkin akhirnya yang dibicarakan banyak ngaconya atau cenderung ingin marah dan seterusnya gitu ya. Kalau kita tahu titik-titik rawan ini, insya Allah kita akan jauh menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kita juga belajar untuk bersyukur dan mengapresiasi apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita dan mengapresiasi orang-orang yang terdekat kita. Kemudian sebenarnya dari sini nomor satunya ini ya, saya tadi salah. Nomor satunya dari tubuh ya. Ulang lagi deh ya. Dari tubuh ya. Nah dari tubuh ini sebenarnya di masa pandemi ini saya sih secara pribadi belajar banyak luar biasa ya tentang tubuh ini ya. Kalau dulu kan rutinitas ya, orang pagi kita datang ke kantor, kemudian sore kita pulang ya, di tengah-tengah itu banyak kegiatan gitu ya. Tapi setelah pandemi itu bagi saya itu sebuah kesempatan yang luar biasa di mana saya akhirnya belajar ternyata tubuh kita perlu banyak olahraga gitu ya. Kita jadi punya waktu untuk olahraga gitu kan, karena nggak harus ada dalam perjalanan. Kemudian kita punya kesempatan untuk makan makanan yang lebih sehat gitu ya. Nah, ini luar biasa gitu ya. Ternyata saat-saat pandemi justru saat-saat berkah kalau buat saya ya. Saya mulai banyak belajar tentang makanan itu walaupun saya dari ilmu gizi dan saya belajar juga tren-tren tentang isi piringku, tapi saya mulai belajar lagi yang lebih detail itu justru pada saat pandemi gitu ya. Karena saya mencoba untuk menerapkannya di diri saya sendiri. Dan juga manajemen stres ya. Karena pasti ada faktor stres juga pada saat pandemi itu karena lebih banyak di rumah. Kemudian tadi emosi, yang kedua, yang ketiga adalah spirit ya. Di situasi sekarang dengan faktor COVID ini, kalau kita nggak banyak zikir juga ini juga membuat jiwa kita terguncang gitu. Jadi kita harus menetapkan juga. Coba kita membangun dom atau tameng diri kita dan keluarga kita itu dengan banyak melakukan ibadah-ibadah, zikir, sholat sunnah, kemudian berdoa, berkontribusi pada orang lain, bersedekah, klarifikasi nilai-nilai kita itu menjadi sangat penting dan itu harus dilakukan setiap hari gitu ya, jangan sampai lewat gitu ya, karena ini faktor yang paling utama yang mendatangkan keberkahan dan pertolongan itu dari sini, itu pertolongan Allah. Kalau kita nggak melakukan ini secara rutin,
menurut saya akan ada yang hilang dari diri kita. Walaupun kita merasa emosi kita terkelola dengan baik, tapi kita jarang zikir ya. Itu juga akan membuat hubungan kita dengan Allah itu menjadi berkurang, ya. Sehingga kemudian mungkin ide-ide dan gagasan kita juga menjadi ide-ide yang nggak terkontrol gitu ya. Kalau misalnya kalau kita dekat pada Allah, Allah tuh akan menunjukkan kita jalan yang pas buat kita, atau ketika kita punya satu persoalan, putusannya itu juga jauh keputusan yang lebih cerdas gitu ya, keputusan yang lebih pas, yang lebih tepat. Gitu. Dan juga terkait dengan bagaimana kita menyeimbangkan pikiran kita gitu ya. Nah, kita harus belajar. Saya sangat ingin bahwa perempuan Indonesia itu menjadi perempuan yang cerdas ya, karena kalau ibu-ibu nggak cerdas, gimana anaknya gitu ya. Jadi ibu-ibu yang cerdas itu bukan berarti IQ-nya harus di atas 120 gitu, bukan gitu ya. Tapi yang mau belajar gitu ya, mau menyisihkan waktu untuk belajar, mau baca buku atau mendengarkan kajian atau mendengarkan workshop atau seminar dan yang lain-lain, atau mau menulis dan membagi lagi ilmunya gitu. Itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau perempuan Indonesia ini cerdas dan dia soleh-soleh, saya yakin Indonesia itu akan menjadi satu negeri yang kuat luar biasa gitu ya. Walaupun pada kenyataannya nih, kalau kita ke lapangan ya, coba kita berangkat dikit ke kampung di dekat kita gitu ya, cek ibu-ibu di kampung apa sholat? Enggak, gitu ya. Enggak, mereka pakai kerudung. Tapi ketika jam sholat udah mau habis, tanya, ibu udah sholat? Gitu ya. Dia jawab, oh, lagi haid. Gitu. Ntar kita datang lagi haid gitu ya. Pas saya tanya, ternyata sebetulnya dia nggak ngerti. Emang sholat zuhur berapa rakaat? 3, katanya gitu ya. Ya kayak gitu kenyataannya di wilayah kita itu. Masih banyak orang yang tidak paham tentang Islamnya, dan itu kesempatan bagi kita untuk membagi apa yang kita punya kepada mereka. Itu sedikit sharing ya cara saya untuk membalance, walaupun sampai hari ini saya juga merasa nggak balance gitu ya. Saya merasa nggak balance ya, misalnya saya lagi senang olahraga, ada lagi yang ketinggalan di sini, program baca buku saya berkurang gitu kan, saya lagi banyak acara gitu ya di Zoom, ada yang ketinggalan gitu ya. Jadi ternyata juga nggak mudah gitu ya. Apalagi kalau ada tamu gitu, atau ada agenda-agenda argo bromo ya, maksudnya agenda lain, kita harus ikut agenda suami dan seterusnya. Ada pasti hal yang membuat tidak balance. Tapi paling tidak kita sudah punya satu perencanaan balancing-nya seperti ini gitu ya. Paling tidak dalam seminggu itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Harus adalah olahraganya, harus ada baca bukunya, harus ada zikirnya, dan yang lain-lain. Karena peran kita sebagai perempuan itu di sini ya kayaknya. Ini mati kenapa ya? Di sini. Ini kelihatan nggak? Kok saya kayak nge-freeze gitu ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Lancar, Bu. Kayak nge-freeze. Kayak ini. Nah. Ya, jadi kalau sebagai perempuan kita juga harus membalance yang tadi ya, pada 4 hal yang terkait dengan balancing my life gitu ya. Kemudian kita punya banyak sekali peran gitu ya. Satu, peran sebagai diri sendiri gitu kan. Kedua, peran sebagai istri ya. Ketika kita ditakdirkan ada di dalam keluarga, maka kita punya peran sebagai istri. Nah, ini peran utama kita sebetulnya sebagai istri itu. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada panduan kita Al-Quran dan Sunnah, perempuan itu ketika di keluarga itu peran utamanya jadi istri gitu. Kenapa? Karena yang menghantarkan dia ke tujuan akhir kehidupannya itu jadi istri gitu. Dalam keridhaan suaminya gitu. Jadi kalau suaminya nggak ridho, wassalam itu hidupnya gitu ya di akhirat kan. Makanya kita kerjakan gimana sih agar suami kita ridho. Nah, itu kita tanya gitu ya, tanya sebenarnya yang menurut dia membuat dia ridho itu kepada saya sebagai seorang istri itu yang kayak gimana gitu kan. Bagaimana saya harus mengatur waktunya. Nah, ini kan pada setiap suami-suami akan berbeda gitu ya. Dan tapi kita harus tanya ya supaya clear gitu ya, jangan menduga-duga gitu. Karena tipikal setiap orang kan berbeda. Nah, peran sebagai istri itu kan mengelola, menjaga, melayani, beri energi dan cinta. Ya, kalau
sudah ada kesepahaman dan saling ridho, terutama ridho suami ya. Sebenarnya kalau suami kan nggak perlu ridho istri ya, tapi kalau istrinya senang, maka suami akan mendapatkan layanan yang baik gitu. Maka ini akan berpengaruh kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian peran sebagai ibu, ini jelas gitu ya. Kita dititipi anak-anak gitu ya. Nah, ini tugas kita adalah mendidik, merawat, mengembangkan anak-anak kita gitu ya, di tengah arus yang seperti ini gitu ya. Saya membayangkan 10, 20 tahun yang akan datang kayak gimana ya, dunia itu kayak gimana ya gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Bill Gates itu pidato isinya adalah bahwa kita harus siap hidup bersama virus gitu. Nah ini waduh gimana hidup bersama virus gitu ya, virus corona yang udah turun. Tapi kemungkinan datang virus-virus yang lain itu juga akan sangat tinggi. Berarti kan kita juga harus merubah cara-cara kita nanti ya, walaupun kita belum tahu ya seperti apa nih pasca pandemi COVID-19 gitu. Karena pandemi ini belum berakhir ya, negara-negara lain justru sedang tinggi-tingginya nih sekarang. Kemudian peran yang lain, nah peran yang lain itulah ya di situ ada peran kita dalam keluarga besar ya, kita punya keluarga besar masing-masing yang tetap kita harus jaga satu rahimnya, tetangga, masyarakat, kita di lingkungan pekerjaan, anggota organisasi, atau kita menjadi anggota komunitas, ya ini kan peran-peran yang harus kita bagi. Di luar tadi peran-peran yang utama tadi kan, diri kita sendiri sebagai istri, sebagai ibu, kemudian kita bagi lagi gitu. Nah itu caranya adalah, ya, tadi itu kita harus membagi betul, kita harus pintar memanage waktu yang kita punya ya. Tapi manage waktu itu bukan membagi rata, tapi membagi prioritas gitu ya, prioritas yang sekarang ini seperti apa. Pada saat saya anaknya masih kecil-kecil, saya juga prioritas, makanya saya bawa-bawa itu Afnan ke Kreativa gitu ya. Ini semuanya jadi ibunya Afnan itu kalau di Kreativa, benar-benar saya terbantu ya dengan teman-teman di Yasmina mendidik seorang Afnan itu. Itu ya. Kemudian ini sosok inspiratif saya yang membuat cita-cita saya dulu memang setelah lulus itu saya bisa punya lembaga gitu. Itu cita-cita saya dan itu saya tuliskan gitu. Bahwa saya ingin punya lembaga dan mengelola lembaga tersebut. Itu cita-cita saya. Tapi saya nggak tahu lembaganya apa. Kalau saya tuliskan visi-misinya dan seterusnya, terus saya kasih ke salah seorang mentor saya, ini cita-cita saya, bisa nggak kira-kira gimana jalannya ya gitu. Terinspirasi dari sosok namanya Ashifa binti Abdullah. Ini kemudian menjadi nama anak saya Syafa, Syafa gitu ya. Beliau adalah ilmuwan, disebutnya sih ilmuwan pertama perempuan di masa Rasulullah SAW, karena sejak sebelum Nabi Muhammad SAW jadi Rasul, beliau ini orang yang mengajarkan baca tulis di masyarakat Quraisy saat itu. Ya. Kemudian setelah Rasulullah menjadi Rasul, beliau berislam sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah dan kemudian menjadi gurunya para sahabat dan sahabiyah ya, dan juga meriwayatkan beberapa hadis. Dan di masa Khalifah Umar bin Khattab itu Ashifa ini menjadi, kalau sekarang Menteri Keuangan gitu ya, menjadi petugas yang mengurus keuangan di pasar, karena pusat ekonomi saat itu kan adanya di pasar gitu ya. Sampai begitu penghargaannya terhadap perempuannya, dan ini tokohnya adalah Ashifa ini. Saya abadikan di dalam nama anak pertama. Yang kedua adalah tokoh masa kemerdekaan itu Rahmah El Yunusiah. Beliau adalah seorang pendidik yang lewat beliau ini terciptalah sekolah perempuan di Mesir. Ya. Di Al-Azhar itu dulunya nggak ada kelas khusus perempuan, tapi karena mudirnya Al-Azhar datang ke Padang Panjang melihat sekolah Dinia Putri yang beliau dirikan, kemudian terinspirasi bahwa harus ada kuliatul banat atau kelas khusus perempuan di Universitas Al-Azhar, sehingga berdirilah kemudian kelas perempuannya. Jadi luar biasa ya itu amal jariahnya ya. Dan saya baca bukunya betapa jatuh bangunnya mendirikan sekolah Dinia Putri di Padang Panjang itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, dilanjutkan oleh keluarga ya, karena ini
yayasannya yayasan keluarga ya. Jadi sekarang udah generasi ketiga kalau nggak salah. Mungkin bukan anaknya langsung ponakan yang meneruskan kiprahnya karena beliau nggak punya anak. Dan sempat jadi politisi beberapa saat, tapi bukan jiwanya ya menjadi politisi. Kemudian juga sempat juga menjadi wartawan ya, tapi juga nggak lama. Jadi sepanjang hidupnya hampir didedikasikan untuk dunia pendidikan. Ini menjadi inspirasi saya ya, bagaimana kita kan sebenarnya hidup di zaman yang lebih modern gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung kiprah beliau ini jauh lebih banyak gitu ya dibandingkan kita sendiri yang kemudahannya udah jauh lebih mudah gitu ya. Kalau zaman dulu mau bangun sekolah itu kayak ini Bunda Rahma El Yunusya itu beliau sampai harus datang ke Brunei atau ke Malaysia, entah dulu namanya apa ya, itu untuk cari dana buat bangun pesantrennya gitu. Jadi beliau datang ke salah satu kerajaan di Malaysia, terus bilang saya mau ngajar gitu ya. Dia jadi guru untuk beberapa anak di sana, kemudian dibayar. Nah, uang bayarannya itu dipakai buat mendirikan sekolah Diniyah Putri itu. Ya, jadi luar biasa ya kalau saya belajar bagaimana sih sebenarnya orang membangun wakaf dan amal jariah, termasuk dari organisasi-organisasi massa besar di Indonesia semacam NU atau Muhammadiyah gitu ya. Pendiri-pendirinya itu luar biasa sebetulnya. Bagaimana mendirikan sekolah-sekolah dan mencerdaskan generasi pada saat itu gitu ya. Jadi itu menjadi inspirasi saya. Ini silakan kalau mau dipotong ya, atau ada pertanyaan. Ya, satu lagi bagi saya, kalau kita punya sesuatu mimpi atau visi, misi kehidupan kita itu jangan terlalu merasa sulit gitu ya. Karena kita bisa pecah jadi misi-misi yang kecil dulu gitu ya. Jadi begin with small steps dulu ya, supaya merasa bahwa ini sebetulnya bisa kita raih gitu ya. Ketika dulu melihat sekolah kayaknya apa ya, saya punya uang untuk mendirikan sekolah gitu ya. Bagaimana harga tanah luar biasa mahal gitu kan. Tapi ketika kita sudah mulai, Allah membuka gitu pintu-pintu rizkinya tuh dibuka sama Allah, dikasih jalannya gitu. Jadi yang perlu adalah semangatnya, semangat untuk berbuatnya gitu ya. Kalau semangatnya nggak ada juga nggak akan datang, walaupun kita udah punya tanahnya gitu ya. Tapi ketika belum ada asetnya, tapi semangatnya sudah ada, niatnya juga sudah ada, insya Allah jalan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini satu lagi nih film tentang Never Give Up ya. Ini saya ambil dari salah satu postingan di HP saya. Ini sebenarnya karya teatrikal ya. Ini saya bagus sekali ya. Ini kalau digedein jadi jelek malah ya, karena dia ternyata filmnya seukuran HP. Digedein dulu ya.
Ya, itu sedikit gambaran ya tentang jangan menyerah ya, walaupun ujungnya terakhirnya seperti itu. Dari saya cukup ya, nanti bisa sharing-sharing dengan pertanyaan atau mungkin sharing lain dari bunda-bunda semua. Silakan, nanti kita akan diskusi dengan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is sharingnya. Kita buka sesi pertanyaannya Bu ya. Karena sepertinya ada beberapa orang tua pasti mungkin pengen bertanya lah. Ada yang mau bertanya Mama? Mungkin kita buka 3 orang dulu ya. Ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, saya mau nanya duluan, boleh ya Bu Is? Akan, Bunda Hilda. Bu Is, jadi gini, ini sih yang saya rasakan juga ya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu gitu. Gimana sih caranya Bu Is menumbuhkan rasa percaya diri untuk memulai sesuatu, untuk memulai sesuatu biar bisa berperan gitu Bu Is. Karena jujur saja saya sudah lama nggak kerja di rumah aja, itu sedikit menimbulkan rasa tidak percaya diri kadang ketika mau mulai sesuatu atau ketika mau terlibat dengan suatu kegiatan gitu. Itu Bu Is, pertanyaan dari saya dulu ya Bu Is ya, satu dulu Bu Is. Iya. Ya, insecure ya. Bahasa anak muda sekarang. Ya, kenapa sih terjadi nggak percaya diri? Karena kita merasa orang lain lebih hebat dari kita, kan? Ya kan? Kok orang-orang udah sampai situ, saya kok masih sampai di sini gitu ya. Orang-orang udah keliling dunia, kita masih nguplek di dapur gitu kan? Ya, saya sangat angkat topi ya pada komunitas-komunitas yang membangun rasa percaya diri perempuan ya. Misalnya bahwa jadi ibu rumah tangga, jangan merasa nggak pede gitu ya. Justru itu adalah derajat yang paling tinggi gitu ya. Nah, caranya supaya muncul rasa pedenya itu adalah pertama sedapat mungkin kita terhubung dengan dunia luar ya. Jadi jangan asik sendiri di rumah gitu. Jangan asik sendiri di rumah, tapi cari dunia luar, dan itu nggak harus kerja kan, nggak harus kerja. Tapi misalnya kita punya apa sih yang menjadi passion kita. Kalau bunda-bunda belum tahu passionnya, bisa ikut talent mapping, itu jadi lebih tahu, oh saya punya kekuatannya di mana gitu kan. Nah dari situ carilah komunitas yang sesuai gitu ya. Dan sekarang banyak sekali orang mendirikan komunitas. Dari situ belajar di komunitas itu ngapain aja, ikuti aja. Di situ kan kalau komunitas nggak ada syarat-syarat kayak orang bekerja gitu ya. Asal mau gabung, mau aktif gitu ya. Ketika ada kegiatan ikut gitu, nah itu kita udah bisa jadi anggota komunitas itu, gitu. Apalagi kalau kita mau aktif di situ. Gitu. Dari situ tuh nanti lama-lama akan muncul kepercayaan diri ya. Sebetulnya kan kita menganggap oh kita nggak bisa apa-apa. Sebetulnya kita bisa apa-apa. Cuman kadang-kadang karena kita yang ngerasa sendiri, paradigma kita udah menjebak kita bahwa kita nggak bisa apa-apa. Insya Allah sebenarnya kita bisa. Gitu. Dan saya ketemu orang-orang hebat sebetulnya ya. Cuma karena merasa nggak hebat, padahal menurut saya itu hebat ya, itu segala bisa ya, orang masak pinter, ngasuh anak pinter, anaknya pinter-pinter gitu ya. Yang lain di luar belum tentu kayak gitu. Nah itu insya Allah seperti itu. Kemudian pada satu waktu tertentu ketika misalnya anak-anak bisa kita tinggal, anak bisa dititip ya sementara waktu gitu, atau janjian dengan suami, kita bisa pelajari keterampilan baru. Ya, keterampilan apa sih yang mau kita pelajari yang baru, yang kita suka di situ, pelajari aja. Dan sebetulnya kan ada keterampilan yang nggak lama dipelajarinya, gitu ya. Nah itu kan memang katanya kalau mau jadi expert itu belajarlah 1000 jam gitu. Tapi kan itu expert kelas mana gitu ya. Sebenarnya kalau kita bisa
serius, konsisten, belajar 20 jam, tapi kita konsisten, itu kita udah bisa jadi, udah bisa menguasai keterampilan itu. Contoh menulis ya. Ketika Yasmina bikin kelas menulis, gitu ya, orang-orang yang bilang saya nggak bisa nulis, ternyata bisa nulis gitu ya, karena di situ diajarin untuk punya waktu khusus setiap hari nulis setengah jam atau 1 jam, pilih mau pagi, tengah malam, atau siang. Kalau itu ada jam produktif kita nulis, di situ kita konsisten. Nah, konsisten itu menjadi kunci gitu ya. Tapi kalau kita sudah masuk di situ, kemudian udah jadi tulisannya, udah terbit, ada yang mengapresiasi, insya Allah PD datang dengan sendirinya sih, insya Allah. Jangan takut ya, Bunda Hilda. Pasti Bunda Hilda nih sebenarnya hebat juga sih, cuman rendah hati aja nih. Terima kasih Bu Iis. Nah, belum ada yang mau bertanya, Mama? Ayo, mau nyambung yang tadi boleh? Assalamualaikum. Silakan Bu, Bunda Del. Iya, tertarik sama itu tadi Bu, kelas menulis. Jadi pengen ikutan nih, pengen cepet action. Lagi butuh soalnya. Butuh belajar untuk nulis nih Bu nih. Ya, nanti saya hubungkan dengan Bu Nunun ya sebagai PJ-nya. Oh iya, baik. Kalau nanti syaratnya hanya satu sih, mau ikut kelasnya. Siap. Nggak boleh nggak menyetor. Nulisnya dalam bentuk apa aja ya Bu? Maksudnya menulis skrip tentang apa aja, umum, apa ilmiah, atau gimana? Biasanya sih kalau pemula awalan nulis kisah-kisah kehidupan yang paling gampang gitu. Awalan kan biasanya bikinnya nggak satu buku sendiri, bikinnya kan bareng-bareng antologi gitu kan. Nah nanti kalau udah merasa bisa ikut lagi kelas yang kelas 1 buku, 1 orang 1 buku gitu. Ya. Oh, iya. Coba saya kontak, saya hubungi dengan Bu Nunun ya. Nanti mungkin bisa diinfokan ke semua orang tua ya. Iya baik, terima kasih Bu. Sama Bu Adi. Luar biasa, sangat inspirasi. Dari tadi nyimak. Ya, alhamdulillah. Iya, mangga yang lain dilanjutkan. Silakan mama yang lain ada yang mau bertanya? Oh, ada Bu Novita Juanda yang raise hand. Silakan Bu Novita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is, terima kasih chargernya siang charger. Saya ngerasa di-charge sih Bu siang ini. Karena capek terus dapat materi ini jadi hilang capeknya. Saya yang ngurus bayi ya. Luar biasa ngurus bayi itu. Iya Bu. Tadi sekira saya melihat journey-nya Bu Iis sekitar 26 tahun ya Bu, sejak kuliah sampai dengan saat ini ya Bu ya. Yang saya mau tanyakan, apakah tapi tadi Ibu sempat cerita sih, sempat menuliskan ingin memiliki lembaga gitu kan ya. Tapi apakah lembaga yang Ibu inginkan sama seperti yang sekarang, atau di perjalanan tadi Ibu ikut aja nih alurnya gitu. Ikut aja alurnya, nanti nemu maksudnya apakah Ibu dulu ingin di pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu, atau ngikut aja dulu alur yang penting nanti punya lembaga yang bisa memberikan banyak manfaat kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan dimulai dari ikut-ikut komunitas ya Bu ya. Dulu boleh mungkin Ibu ceritakan apakah komunitas yang Ibu ikuti itu sesuai dengan fase Ibu saat itu. Jadi misalnya kalau saya itu sekarang kan masih punya bayi-bayi gitu ya Bu ya, lebih ke pendidikan anak, terus perkembangan dan lebih ke anak-anak. Apakah dulu seperti itu juga, atau memang Ibu sudah fokus mengikuti komunitas atau kegiatan-kegiatan yang memang goalnya tuh sekarang gitu, kayak misalnya Ibu sekarang di Yasmina dengan Seven Habits dan sebagainya, apakah memang dulu ikut dari awal seperti itu, atau mengikuti fase kehidupan gitu Bu? Itu sih, karena saya ngerasa sekarang itu saya masih mengikuti fase kehidupan saya gitu Bu. Oke, saya sekarang punya bayi, terus anak-anak masih SD, berarti saya mengikuti komunitas dan belajar banyak hal tentang itu. Saya nggak tahu nih nanti ke depan saya mau ikut ke komunitas apa, ataukah saya ngikut nanti ketika anak-anak sudah balik, saya
saya mau gimana gitu. Itu masih saya sendiri masih ngikutin alur aja gitu, Bu. Itu sih, mungkin Ibu bisa banyak bercerita. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Novita. Jadi waktu saya menuliskan saya tuh ingin mengelola lembaga, saya tidak berpikir bahwa ini punya saya atau bukan punya saya gitu ya. Tapi saya sudah sangat terobsesi sebetulnya dengan lembaga-lembaga semacam wakaf gitu ya, atau yang bukan kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga, bukan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya bergabung di, sebenarnya banyak lembaga, tapi lembaga yang eksis itu adalah di Yasmina ini. Gitu. Dan saya melihat Yasmina ini isinya adalah orang-orang yang mirip gitu, punya misi yang mirip dengan saya gitu ya. Jadi itu membuat saya lebih semangat gitu ya, lebih semangat bahwa sama-sama punya misi bahwa lembaga ini adalah tempat kita berkontribusi untuk kepentingan orang lain gitu ya. Jadi punya niat yang sama itu penting gitu ya. Jadi nanti kan konflik itu bisa diperkecil gitu, konflik bisa diperkecil ya. Konflik sih pasti ada gitu ya, tapi paling tidak ada satu titik di mana kita punya kesamaan dalam niatan mendirikan atau menjalankan lembaga ini gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari mulai pembina sampai semuanya tuh hampir punya niatan yang sama terkait dengan lembaga ini. Gitu. Itu sih menurut saya sudah sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Gitu ya. Kemudian dulu waktu anak-anak saya masih kecil, sebenarnya mirip dengan Bu Novita gitu ya. Saya kan juga nggak punya, saya belajar di IPB. Di IPB itu kita belajar tentang perkembangan anak ya. Kebetulan saya di gizi masyarakat dan sumber daya keluarga ada tuh mata kuliah tentang. Sebenarnya saya dulu pengen jadi psikolog ya. Aslinya dulu waktu SMA saya itu pengen jadi psikolog, tapi gara-gara kan gara-gara disalahin ya, nggak gara-gara sih. Kemudian saya ditawari untuk ikut USMI, waktu itu USMI ya, kalau sekarang namanya SBM yang pakai rapot itu, jalur rapot ya. Kalau dulu namanya USMI itu ikut aja USMI gitu kan. Jadilah saya daftar di IPB, ternyata diterima gitu ya. Padahal saya masih punya keinginan jadi psikolog gitu. Nah kemudian pada saat tahun pertama di IPB itu saya bilang sama kakak saya itu psikolog gitu. Semua itu role model saya itu kakak saya itu. Saya bilang saya tetap mau jadi psikolog. Kata kakak saya, kamu beneran mau jadi psikolog? Kamu yakin kalau diterima kamu tinggalin itu IPB gitu kan? Gitu. Yakin mau rugi setahun gitu kan? Kalau nggak yakin jangan gitu. Itu jatahnya orang lain. Kakak saya tuh aktivis juga gitu ya. Jadi dia kalau ngomongin jatah orang tuh harus benar-benar jangan sampai merugikan orang lain gitu ya. Sehingga akhirnya saya istiqomah lagi, ya udahlah nggak usah gitu. Jadi akhirnya masuklah saya ke yang ada mirip-miripnya. Jadi masuk ke jurusan itu, gizi masyarakat dan sumber daya keluarga gitu. Nah, pada saat saya punya anak, tetap yang kita pelajari itu nggak sama gitu dengan yang kita hadapi gitu ya. Saya juga belajar lagi. Saya belajar lagi tentang saya beliin tuh buku-buku ayah. Kalau dulu ada majalah namanya Ayah Bunda, sekarang masih ada nggak ya? Dulu saya punya koleksinya banyak banget majalah Ayah Bunda zaman itu ya. Belum ada online kan zaman dulu itu. Nah, saya belajar sampai kenapa saya tertarik dengan PAUD, PADU itu ya itu juga karena anak saya masih kecil-kecil gitu ya, masih kecil-kecil. Tapi saya bertemu dengan Seven Habits itu sebenarnya sudah dari lulus kuliah itu saya bertemu dengan training Seven Habits, walaupun yang mentraining bukan certified gitu ya, tapi saya ketemu buku itu saya udah seneng nih buku Seven Habits ini. Tapi ya sebatas itu aja, saya juga nggak tahu gimana cara jalaninnya. Pokoknya ikut training itu cuma sehari doang, sehari atau 2 hari gitu ya. Tapi nggak seperti sekarang. Ya udah tersimpan aja di memori. Nah kemudian fase berikutnya adalah kenapa saya kemudian tertarik dengan kepemimpinan. Sebetulnya itu juga ada peluang juga gitu ya. Pada saat saya mau S2 itu ada kesempatan beasiswa. Nah beasiswa itu judulnya adalah leadership gitu. Jadi kembali lagi memori yang sebelumnya itu, dan di kampus itu saya belajar lagi tentang Seven Habits karena datang tuh orang dinamis ke kampus saya untuk bikin training gitu kan.
Jadi saya dapat lagi tentang 7 habit di situ gitu. Jadi kayak Allah menyambungkan aja itu ya dalam fase-fase kehidupan saya gitu ya. Pada intinya sih saya merasa saya ini orang yang minatnya nyebar gitu ya, bukan orang yang fokus pada minat tertentu, nyata enggak gitu. Saya ini orang yang bisa senang dengan banyak hal gitu ya. Kalau bidang ya, saya suka dengan kesehatan, saya suka dengan pendidikan gitu ya, dan saya nggak mau juga kehilangan semua gitu. Jadi saya pelajari aja yang bisa saya pelajari gitu. Dan saya pikir itu juga nggak masalah gitu ya, selama kita bisa menjalankan. Kemudian ketika kita sudah melakukan sesuatu itu, ya jangan sendirian gitu. Kita harus cari teman, karena harus ada orang-orang yang sama-sama mengeksekusi ide-ide kita itu. Jadi nggak ada masalah sih Bu Novita gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, karena memang prioritas kita kan nggak bisa juga pada saat anak masih kecil itu emang sulit ya. Saya untuk belajar sesuatu aja harus benar-benar menyisihkan waktu. Saya harus bawa anak saya ke rumah ibu saya. Kalau dulu saya mau ikut training kayak gitu, saya titipin waktu anak saya masih 1 itu saya titipin anak saya, tuh saya training misalnya 5 hari, saya nginep itu di rumah ibu. Karena kalau dititipin, saya waktu itu nggak punya pembantu juga. Nanti setelah itu baru saya boleh ke rumah, kayak gitu ya. Cara kita belajar di sela-sela waktu. Tapi saya pikir ternyata sebenarnya kita bisa kok, tinggal kita atur cara-caranya gitu ya. Lagi sekarang ya lebih mudah karena ada online. Kalau dulu benar-benar harus datang. Dan lucu ya, saya pernah waktu punya anak 1 itu saya ingat saya training itu dengan saya training tentang rekayasa sosial atau apa gitu ya. Itu yang ngisi adalah lulusan dari UI. Waktu itu kita baru lulus IPB gitu kan. Nah, saya ketemu dengan 1 teman gitu. Udah kemudian nggak ketemu lagi bertahun-tahun gitu ya. Saya ingat karena kita waktu itu ngerjain tugas di training itu, yang tugas itu rada rumit gitu. Baru gongnya itu pas malam, dan itu tugasnya harus dikumpulin besok gitu. Akhirnya kita ngebut gitu ngerjain tugas itu sampai akhirnya kemarin idenya belum eksekusi, sekarang udah bisa gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian suatu saat saya training lagi, 2019 sebelum pandemi itu saya training talent mapping, saya ketemu lagi gitu, kayaknya saya apal wajahnya gitu kan. Terus saya tanyakan, Mbak, ingat nggak dulu gini, kayaknya wajahnya ada mirip, ternyata benar gitu ya. Ya itu ya, saya ketemu lagi teman training masa kecil dengan yang sekarang sama-sama, sekarang udah umurnya kan sama dengan saya gitu. Seperti itu lah ya. Dalam komunitas itu selalu ada orang muda dan orang tua ikut-ikut training gitu. Jadi tenang aja, sampai tua kita tetap bisa ikut training. Ya gitu Bu Novita. Ya, makasih Bu Iis. Sama-sama. Nah, terima kasih Bu Novita. Mama ada lagi yang mau bertanya? Ini kesempatan Mama. Saya inget banget dulu tuh saya pertama kali ikut training 7 Habit waktu anak saya masih kelas 1 tahun 2017 ya Bu Is. Saya inget banget kata-kata itu pernah saat itu lagi dalam kondisi yang sama sepertinya. Jadi saya itu orang yang sangat semua harus sempurna gitu Bu. Rumah nggak boleh berantakan. Padahal waktu itu anak-anak masih kecil-kecil. Akibatnya saya sendiri gampang marah saat itu. Terus saya ikut training hari pertama dengan Ibu Iis. Bu Iis bilang seperti ini, nggak bisa kita seperti itu. Dulu saya juga merasakan yang sama. Saya maunya semua rapi. Tapi anak-anak saya masih kecil-kecil. Kasihan saya korbankan anak-anak saya kalau saya marah-marah. Akhirnya dari situ saya pulang ke rumah, saya pikir, oh ya sudahlah nggak apa-apa, rumah sesekali berantakan. Tapi anak-anak tetap saya beritahu gimana nih, ini harus rapi, ini harus ini. Jadi menyeimbangkan lah semuanya. Saya ingat banget waktu itu. Berkesan sekali buat saya, Bu Is, training 7 Habit itu benar-benar berkesan sekali. Ya, saya kadang gini, kalau di rumah itu kan, saya nggak tahu ya, kadang-kadang beda-beda ya. Saya kebetulan sebenarnya tipikalnya rapi, bersih, perfect lah. Rada melankolis gitu kan. Tapi saya sekarang udah merasa bergesernya jauh gitu ya. Jadi kalau teman saya ke rumah saya, berantakan rumah gitu ya. Padahal anaknya udah nggak kecil gitu ya. Saya bilang, oh ya kalau itu beda lagi alasannya, karena saya nggak dibolehkan nyapu sama suami saya, jadi ya biarin aja lah. Karena kalau nyapu tuh harus rumah dalam keadaan nggak ada suami, baru saya beres-beres. Dia nggak suka kalau saya beres-beres pas dia ada di situ. Jadi ya nggak apa-apa. Saya sekarang merasa nyaman aja.
rumah berantakan ya, yang penting ukuran rapi itu nggak boleh ada kotoran, kita tetap bisa sholat gitu kan, dan nggak ada makanan atau apapun yang menyebabkan penyakit ya, standar lah, standar biasa gitu ya, nggak standar yang perfect ya sampai semuanya licin gitu, nggak, itu kayaknya udah bukan standar saya ya, kata teman-teman saya, udahlah hidup jangan kayak gitu kan, itu masih bisa pakai go clean kayak apa gitu, nggak harus kerja sendiri gitu ya. Jadi hidup jadi ringan, insya Allah. Benar-benar ya Bu Is. Itu juga salah satu menjaga ya Bu Is ya, menyeimbangkan semuanya. Betul. Emosi ya, mengontrol emosi. Gara-gara pengen rapi malah berantem. Betul, betul. Malah nggak enak kan sepanjang hari. Iya. Iya. Mama ada lagi yang mau bertanya? Itu ada yang raise hand? Ada yang raise hand? Silakan Bun. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Debbie. Saya mau bertanya Bun, kita kan ikut komunitas nih misalnya ya, mencari kegiatan-kegiatan. Nah, ada di satu titik pasti kehilangan kayak jenuh gitu Bu. Itu untuk mengatasi jenuhnya itu gimana ya Bu ya? Maksudnya jenuh di komunitas atau jenuh di mana? Ikut kegiatan kan sering tuh ikut kegiatan terus-menerus. Ada satu titik ngerasa, aduh aku udah capek nih ikut kegiatannya gitu. Tapi kalau kita ikutin kata hati, kalau misalnya udah gitu di pause lah istilahnya, istirahat sebentar. Tapi itu akan mengakibatkan jadi nggak pengen ikut kegiatan lagi gitu Bu. Itu untuk menghilangkan jenuhnya itu gimana supaya tidak ada di titik berhenti. Gue juga tuh banyak backdoor-nya sih repotnya kalau si ya. Kalau saya menyarankan Bunda Debbie udah pernah ikut talent mapping belum? Belum Bu. Belum ya. Maksudnya kalau bisa ikut talent mapping, jadi kita bisa tahu sebetulnya kita termasuk orang yang includer apa enggak sih gitu. Kalau includer itu kan seneng gitu berkelompok gitu. Kalau nggak berkelompok malah merasa ditinggal gitu, merasa sepi gitu ya. Tapi mungkin kalau bukan tipe yang includer gitu kan, berkelompok itu jadi beban gitu kan, ya karena mungkin cenderung suka kesepian, suka kesepian ya, suka dalam suasana yang lebih sepi gitu ya, yang nggak terlalu banyak orang dan seterusnya. Nah ini untuk memastikan ya bahwa saya itu kayak gimana sih gitu. Nah, demikian juga dalam komunitas ini kan banyak ya, kita bisa ambil peran yang mana gitu kan. Ada peran-peran, jadi gini, cara kita ngambil peran itu bisa kita tanyakan pada komunitas itu. Misalnya saya ini tipikal orang yang nggak terlalu bisa sering-sering ada di komunitas misalnya, tapi saya juga nggak mau keluar dari komunitas gitu. Kira-kira peran saya seperti apa? Karena kalau komunitas kan dia cair ya, beda kalau organisasi ya. Kalau komunitas itu dia cair. Keanggotaannya itu ya nggak harus full time gitu kan, enggak gitu kan. Nanti tinggal kita mau cari peran di mana supaya kita tetap ada di komunitas itu, tapi kita juga bisa sewaktu-waktu ini dulu off dulu gitu, kemudian kita bergabung lagi. Tapi saran saya karena jangan sampai kita asik dengan diri kita sendiri, kemudian kita nggak tahu dunia luar gitu ya. Jadi tetap aja ada di komunitas itu. Nah komunitasnya tinggal kita pilih yang betul-betul menyesuaikan dengan kita. Atau di dalam komunitas itu ada nggak sih orang-orang yang bisa kita jadikan sahabat gitu di dalam komunitas itu, yang bisa saling mendukung gitu ya, bisa membuat kita merasa lebih semangat gitu kan. Kalau di komunitas itu kita sendirian, kita nggak kenal, kita nggak menjalin hubungan persahabatan, mungkin kita merasa nggak nyaman juga di komunitas itu gitu. Jadi cari teman-teman yang kira-kira bisa menjadi sahabat-sahabat kita gitu ya. Nah, menurut saya dengan begitu rasa jenuh itu bisa hilang ya. Tapi kembali lagi kepada komunitasnya ya, apakah komunitas ini aktif atau enggak, kegiatannya banyak atau enggak, atau memang komunitasnya hanya kegiatan sekali gitu kan, itu juga banyak jenisnya, banyak jenis komunitas. Misalnya komunitas talent mapping nih, kalau misalnya Bunda Debbie ikut training talent mapping,
itu komunitasnya cair banget gitu ya. Kita mau komen, mau nggak komen gitu. Cuma nanti ada kegiatan tahunan gitu kan. Ada komunitas yang benar-benar harus muncul gitu kan. Ada komunitas yang ada chapternya, karena di chapter jadi lebih sedikit kan, ada komunitas nasionalnya, kemudian ada chapter-chapternya. Kalau di chapter kan orangnya jadi sedikit ya, jadi kalau kita nggak muncul, orang jadi tahu. Nah, hal seperti itu pilihan kita mau yang kayak gimana. Mungkin menyesuaikan juga dengan kebutuhan kita saat ini. Sebenarnya kebutuhan kita saat ini adalah yang penting kita bisa bersosialisasi, tapi urusan rumah masih perlu prioritas gitu ya, maka kita mengambil yang porsinya sedikit. Misalnya seperti itu. Komunitas jualan juga sekarang banyak juga ya, kalau kita mau bisnis kecil-kecilan di rumah, terus kita membangun komunitas jualan untuk saling support antara ibu-ibu yang jualan juga, itu juga ada juga gitu ya. Komunitas pencinta tanaman gitu, ada lagi. Waktu pandemi saya buat komunitas itu, komunitas Utara Bumi Lestari, itu komunitas ekoenzim. Komunitas ekoenzim itu saya sebenarnya ketuanya ini yang jagonya ekoenzim gitu. Saya pelaku kecil-kecilan aja gitu ya. Karena saya juga ternyata nggak bisa membagi porsi saya gitu ya. Setelah mendirikan komunitas ini, saya agak-agak ini sedikit mundur dikit gitu ya, mundur dikit. Tapi itu jalan terus komunitasnya sampai training ke banyak tempat, banyak kota gitu. Itu luar biasa gitu ya. Nanti kalau saya pengen ikut lagi, saya baru bisa datang lagi nih. Saya mau belajar lagi, ternyata udah belajar. Tadinya bikin ekoenzim, saya sudah bikin nih ekoenzim ya. Saya sudah bikin berapa toples ekoenzim yang gede-gede itu. Sekarang mereka udah sampai bikin sabun mandi yang batang sama yang cair. Itu aja saya nggak tahu kapan bikinnya itu ya. Kok udah jadi kayak gitu. Nanti kalau saya punya waktu luang, saya tuh berharap saya bisa datang ke teman saya itu yang ketua komunitasnya, saya mau belajar lagi tentang gimana cara bikin sabun mandi yang ramah lingkungan gitu ya, gitu. Jadi saya bisa juga kayak gitu. Saya memang yang ngomporin mendirikan komunitasnya saya gitu, tapi yang menjalankan itu luar biasa. Dia memang satu kamar itu isinya ekoenzim semua gitu. Contoh kayak gitu ya, Bunda Debbie. Insya Allah kalau komunitas cair, jadi jangan khawatir kalau kita sedang off juga nggak apa-apa. Gitu. Selama kita bukan ketuanya ya. Saya anggotanya Om juga. Iya Bu, makasih banyak Bu. Terima kasih Bu Devi. Sudah ada penanya lagi, Bu Iis dari Ibu Cindy. Silakan, ada Bu Cindy dan kemudian ada Bu Dalila lagi ya Bu ya. Kita ke Bu Cindy dulu ya. Silakan Bu Cindy. Iya, assalamualaikum Bu Iis. Salam. Iya, saya Cindy, bundanya Viral dari kelas 2C. Mau tanya, tadi kan Bu Iis cerita bahwa saat kita mau meraih sesuatu gitu, ajaklah teman yang memang satu visi dengan kita untuk sharing, untuk supaya kita juga tetap termotivasi atau apa. Pernah nggak Bu Iis saat seperti itu ternyata, saya belum menemui partner yang cocok nih, atau bagaimana sih kliknya gitu, menemukan klik partner tersebut? Dan pasti ada dong dalam saat Bu Iis mungkin membangun Yasmina ini, bagaimana cara menginfluence sekitar gitu Bu, bahwa lihat nih yang ini yang sedang kita bangun, percaya dengan visi dan misi yang sudah kita buat dan menginfluence sekitar kita gitu Bu. Apakah ada skill khusus atau treatment khusus gitu dalam menginfluence gitu? Ya. Ya, biasanya langsung jawab ya. Boleh Bu, langsung jawab. Biasanya kalau organisasi itu di lapisan founder itu pasti sama. Karena kan udah terjadi tuh curah gagasannya sebelum berdiri kan. Pasti itu udah temen sejiwa lah ya, satu visi udah sama gitu ya. Nanti begitu organisasi ini membesar, ya pasti butuh banyak SDM kan. Di situ tantangannya gitu kan, karena mungkin awalnya nggak kenal gitu kan. Kalau teman kan pasti kenal, mungkin kenal kita sama keluarga kita, anak-anak kita dari bayi mereka kenal semua, perilaku anak kita juga kenal gitu kan. Begitu lapis kedua, lapis ketiga, generasinya udah generasi kedua, maksudnya
kita sudah ada rekrutmen baru. Nah ini challenge-nya memang di situ gitu ya, menyamakan suhunya, menyamakan paradigmanya. Ini menjadi tantangan, dan itu tantangan juga di Yasmina, di Sekolah Kreativa, itu tantangan gitu. Sehingga perlu dibangun kemudian budayanya, budaya organisasinya perlu dibangun gitu ya, perlu ada internalisasi terus-terusan gitu ya, supaya sama gitu. Sampai saat ini pun sebetulnya masih terus berjalan gitu ya, karena kan selalu ada orang baru. Kalau orang baru pasti challenge ya untuk bisa sama suhunya kayak gimana. Kemudian akan ada orang sebelumnya yang juga udah mulai nggak sama gitu ya, atau ada hal-hal yang berlawanan kepentingan dan seterusnya gitu ya, mungkin ya nggak feel free juga kalau mereka nggak gabung lagi gitu ya. Maksudnya kadang-kadang bukan nggak sama kemudian menjadi jelek, bukan juga gitu ya. Misalnya ternyata urusan keluarganya dia lebih dibutuhkan di keluarganya ketimbang dia ada di organisasi dulu untuk keaktifannya, sehingga dia mundur gitu kan. Itu juga kan kita temui juga teman-teman yang seperti itu. Bagi saya juga nggak apa-apa, kan itu prioritas gitu kan. Kemudian ada juga yang memang niatnya awalnya sama, kemudian ternyata di belakangnya enggak. Itu akan terpental dengan sendirinya gitu kan. Kita juga punya istilahnya kalau di bisnis itu ada pengkhianatan gitu ya, apa sih namanya, orang-orang yang kemudian kita nggak nyangka kok bisa seperti itu sih gitu ya, dulunya kan dia nggak seperti itu kita juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Tapi dengan membaiknya sistem yang dibuat gitu ya, nanti insya Allah hal seperti itu akan terkoreksi sendiri gitu ya, dengan memang terus-menerus ada internalisasi dari visi dan misi budayanya. Itu penting banget gitu. Dan itu nggak harus lagi saya yang menyampaikan gitu. Sudah ada teman-teman yang memang dia sudah sama gitu ya, sehingga bisa menyampaikan lagi misalnya ke guru atau kemana gitu. Kira-kira begitu Bu Cindy. Berarti memang yang dibentuknya budayanya dulu ya Bu, baru kita bisa membentuk layer-layer berikutnya untuk regenerasi atau berikutnya. Terima kasih Bu Iis. Terima kasih Bu Cindy. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi. Saya ada 2 pertanyaan, satu di chat dan ini tadi Bu Dalila ya, Bu Dalila. Mangga Bu Dalila. Yang di chat dulu boleh. Oh, yang di chat dulu Ya, boleh. silakan. Yang di chat kita ada pertanyaan. Mau ikut talent mapping ya? Maksudnya mau tes? Mau tes maksudnya Bu Debi? Mau tes ya Bu Debi? Infonya Bu, info ikut talent mapping itu bagaimana caranya? Iya, mau ikut tes. Kalau mau ikut tes bisa lewat Yasmin aja. Ah iya. Nanti ada biayanya memang, karena itu kan kita lewat lembaganya ya, memang ada biaya untuk tesnya. Nanti kalau mau baca hasil tesnya bisa dengan saya. Bisa. Itu menghubungi mana Bu? Nanti nanti lewat ke mana ya? Nanti saya gini aja, nanti Bu Debi kontak saya juga boleh, atau kontak Bu Dini. Ya, nanti dikasih linknya, untuk tesnya. Tesnya kan online. Ah iya, makasih banyak Bu. Silakan Bu Dalila. Oh iya. Jadi pengen cerita nih. Saya penasaran ini lihat pembawaan Ibu yang sangat teduh, tenang gitu. Kayaknya beda banget nih, aduh. Jadi pengen minta tips and triknya nih gimana. Jadi saya ini kan biasanya di rumah, asik di rumah, terus nggak tahu dunia luar. Akhirnya memutuskan untuk belajar lagi dan ternyata nggak mudah. Apalagi sebelum-sebelumnya tuh gaptek kan, maksudnya tuh bener-bener pas lihat dunia luar itu, wah ya ampun aku udah ketinggalan banget nih zaman old gitu. Bener-bener yang ada nyesel banget ya, kemarin tuh udah kayak Putri tidur aja kayak enakan, keasikan di rumah tidur makan gitu kan. Terus ternyata memang aduh ya gimana ya, kayak udah merasa tertinggal banget. Terus habis itu ngejarnya itu agak susah gitu. Agak susah ngejarnya. Terus akhirnya jadi pusing sendiri. Jadilah di rumah itu tiba-tiba langsung naik darah. Langsung kalau misalnya ada apa-apa sedikit karena kebanyakan tugas gitu kan, harus ngerjain tugasnya kok kayaknya ini banget ya, aduh ribet banget gitu. Anak-anak jadi kadang-kadang
sedikit-sedikit, ya sebentar ya Bunda, jadi oh iya tunggu sebentar. Jadi ujung-ujungnya jadi nadanya jadi agak tinggi nih sekarang nih. Sebentar ya Bunda lagi ini gitu. Jadi pusing sendiri, jadi suka marah-marah sendiri, terus jadi kayak belum bisa mengontrol semuanya gitu. Tapi kalau lihat Bu Is kok kayaknya bisa ya sibuk gitu, tapi tetap tenang, tetap cool gitu, terus tetap kayaknya semuanya di bawah santai. Kalau aku tipe yang, aduh lihat rumah berantakan udah pusing, aduh aku jadi marah sama anak pusing, aduh gimana nih minta tolong sama suami nggak bisa tolong, jadi masalah gitu buat aku gitu. Gimana ya Bu ya untuk mengatasi itu, jadi lebih rileks untuk bisa menerima situasi atau kondisi yang baru saat ini gitu. Ya. Maaf nih curhat nih jadinya. Nggak apa-apa. Yang dihadapin Bu Adel itu ya saya hadapi juga Bu. Cuman wajah saya kan kelihatan lebih tenang ya. Makanya pengen bisa tenang nih kayak Ibu nih, gimana tipsnya nih? Ya, jadi tadi ya Bu, kita itu kan pertama jadi istri ya. Yang pertama tuh saya cari dulu bagaimana ridhonya suami gitu kan. Kalau dia nggak ridho, saya tuh sebenarnya nggak tenang gitu ya. Pernah suatu saat saya ada training gitu ya, terus dia kayaknya nggak setuju saya berangkat gitu. Itu saya mau berangkat, nginep 2 hari. Dia udah gini kan, pokoknya nggak setuju. Itu udah lama lah, 10 tahun yang lalu. Itu saya nggak jadi berangkat itu. Saya langsung bilang ke teman saya, mohon maaf saya nggak jadi training, ada trouble di rumah gitu. Nggak jadi saya gitu, karena saya pasti juga kalau dia nggak ridho, saya pasti juga di tempat training itu pasti juga nggak tenang gitu kan, ya nggak, kan. Jadi udah saya selesaikan dulu nih persoalannya kenapa dia nggak ridho gitu kan, atau mungkin kesalahan saya, ya saya segera minta maaf aja kalau itu kesalahan saya gitu. Jadi gitu kuncinya itu satu, misalnya saya mau ikut training, saya harus bilang dulu ke suami saya mau ikut training atau saya mau kuliah lagi itu berkonsekuensi pada ini. Waktu saya S2, saya bilang saya kuliah lagi, izinin nggak? Izinkan gitu. Oke, ini beasiswa ya. Oke. Ternyata saya diterima kan, sudah tes saya itu diterima. Begitu saya diterima, saya ikut ini apa namanya informasinya, pemberian informasi tentang beasiswa dan seterusnya, terus kita ada pertemuan kan. Saya baru tahu ternyata kuliahnya malam. Kuliahnya itu habis maghrib sampai jam 10 kuliahnya. Itu di UI di Salemba, rumah saya di Bogor. Gitu. Saya sampaikan ke suami saya langsung kayak nggak senang mukanya gitu kan. Saya bilang, ya saya sudah tanda tangan di itu, dan tanda tangan komitmen kan. Jadi kalau saya keluar suatu-waktu saya harus ganti biaya kuliah gini gitu. Terus suami saya tuh, kamu kuliah malam gitu. Saya nggak tahu gitu, tapi saya nggak apa-apa kok kuliah malam gitu. Kan saya kan lahir besar di Jakarta gitu, biasa gitu jalan malam sebelum nikah gitu kan. Nggak bisa, kata suami saya. Ya terus gimana, mau diganti biaya kuliahnya? Nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Terus kata suami saya, ya udah nanti saya antar jemput. Wah, enak banget diantar jemput ya kan. Diantar jemput katanya tiap hari gitu. Nah, hari pertama suami saya sibuk, nggak bisa antar jemput juga, saya naik kereta juga. Jadi singkatnya nggak mungkin, itu sebenarnya nggak mungkin antar jemput gitu ya. Jadi beliau jemput saya tuh kalau pulang di dekat Damri situ, saya naik bis kan pulang, nanti saya di jalan itu dijemput gitu, setiap malam. Kalau pergi saya naik kereta kan biasa, masih siang kan, kalau pergi masih sore. Itu berjalan terus selama 1,5 tahun ya kuliah, 1 tahun atau 1,5 tahun lupa saya. Itu jadi ya akhirnya kan karena melihat saya sungguh-sungguh, dia ngizinin juga gitu ya, ngizinin juga saya untuk kuliah dengan segala konsekuensinya, tugas dan seterusnya gitu. Tetapi memang menurut saya kalau suami udah ridho, hati kita tuh lebih tenang gitu ya, dan dia juga mau ngurusin anak-anak gitu. Kondisi anak-anak, misalnya saya lagi ngerjain tugas kuliah, tolong dong kalau nggak sibuk anak-anak diajak main dulu atau apa gitu ya, atau malah dia bantu saya bikinin tugas gitu ya. Tapi lebih banyak sih saya bisa sendirian gitu, saya bisa sendirian untuk ngerjain tugas-tugas itu. Tapi kebetulan ya memang pada saat saya kuliah itu tahun 2006 ya, 2006 itu anak saya masih 1 tahun itu umurnya.
Afnan itu gitu ya. Jadi lumayan juga sih sebetulnya ya. Jadi kalau saya datang tuh saya langsung nyusuin dulu gitu. Itu tapi sebetulnya tuh ada hal-hal yang kayak dialamin Bu Adil itu ya saya alami juga gitu. Saya alami juga. Cuma karena itu tadi saya selalu merasa bahwa kalau suami itu ridho dia mau bantuin saya gitu. Jadi ketika saya marah dia tuh nggak pernah menunjukkan nggak pernah terpancing dengan kemarahan saya gitu ya. Dia tenang-tenang aja udah ditinggalin aja saya sendiri gitu kalau saya marah gitu. Dan menurut saya hal-hal yang ada di Seven Habits itu sangat membantu gitu ya. Tapi kan waktu itu saya belum belajar Seven Habits gitu ya. Saya sebenarnya juga belum belajar Seven Habits. Kalau saya waktu itu udah belajar Seven Habits lebih bagus, mungkin saya nggak terlalu jelek kayak dulu ya. Ada rasa-rasa gitunya gitu ya. Jadi yang kalau dulu yang saya pikir adalah ya Allah saya harusnya bersyukur karena saya udah dikasih Allah beasiswa gitu ya. Jadi jangan sampai anak saya terlantar gitu kan. Walaupun anak saya masih kecil saya bisa kuliah, udah gitu beasiswa lagi. Anak saya jangan sampai terlantar. Gitu. Saya jadi harus mencari daya dukung supaya anak saya bisa keurus, rumah keurus, saya juga keurus gitu ya. Sehingga pada saat itu saya punya asisten rumah tangga, anak-anak juga saya kondisikan kalau ibunya pulang malam, mereka tetap bisa makan, saya kontrol gitu ya. Suami juga ikut kontrol gitu. Ya itu daya dukung itu kita cari dulu, kita buat dulu supaya mengurangi tingkat stres ya. Karena itu stres, kuliah itu stres. Pada saat bikin tesis, saya nggak sadar saya stres. Stresnya itu adalah saya sakit di belakang nih punggung ini sampai kayak orang hamil 9 bulan gitu. Kalau turun dari mobil tuh kayak langkahnya tuh kayak langkah orang hamil 9 bulan gitu ya. Sampai saya ujian tuh masih kayak gitu. Dan ini sekarang kalau saya pergi jauh, kebanyakan duduk, itu muncul lagi itu sisa-sisa waktu stres ngerjain tesis nggak terasa. Ya seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah cari daya dukung karena perempuan itu kenapa dia cepat stres itu karena yang mau dikerjain banyak gitu ya. Yang mau dikerjain banyak. Jadi dia pengen cepat selesai misalnya dalam satu hari itu ada 10 hal yang dia udah pikirkan, dia harus selesaikan hari ini. Cuci piring, ngepel, nyapu, nyuci baju, masak, anak harus diantar ke tempat les, bantuin dia bikin PR kita sendiri, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu pengennya satu contoh pengennya kayak gitu. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Plan B tadi ya plan B udah nggak, plan C berantakan gitu kan kenyataannya gitu. Sehingga itu bikin kita stres. Nah sekarang kan sudah ada cara-cara keterampilan yang bisa kita kuasai itu. Misalnya bagaimana sih cara membreakdown kegiatan-kegiatan mana yang prioritas pertama, yang kedua, ketiga gitu ya. Yang itu membuat kita bisa lebih santai lah ya, bisa lebih santai. Oh ini sebenarnya masih minggu depan kita ngerjainnya nyicil, jangan nanti pas di ujung ya, pas deadline baru kita kerjain. Itu kita nyari gara-gara gitu ya. Kalau masih minggu depan kita kerjainnya H-7 udah 1/4, nanti H-3 1/4 lagi gitu. Jadi pas mau deadline kita tinggal 1/4 gitu, lumayan kan daripada 100% gitu. Nah itu hal kayak gitu yang waktu itu sih coba saya kerjain kayak gitu ya, sehingga mengurangilah tingkat stres. Kalau ibu-ibu cenderung memang cepat stres gitu ya. Kalau yang penting suami kita jangan stres ngelihat kita stres gitu. Dia cukup ngulus-ngulus kepala kita udah merasa oh ya alhamdulillah ada yang support gitu. Walaupun nggak bantuin cuma gini-gini doang udah cukup bagi kita itu. Ya nggak Bu? Ya, gitu aja. Jadi jangan sampai kalau kita marah tuh suami kita marah yang ada berantem itu. Capek itu kalau kayak gitu. Itu kayaknya sedikit hal. Iya. Oke. Semoga bisa diterapkan nih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Dalila. Iya, sama-sama. Sepertinya waktunya sudah habis, sudah menunjukkan tepat pukul 15.00. Kalau boleh saya ambil kesimpulan dari sharing kita hari ini, jadi landasan kita dalam melakukan peran kita itu pertama adalah amal soleh kita kepada Allah, ya Bu Is ya. Itu landasannya, karena itulah kita memang harus menemukan alasan keberadaan kita nih sebagai manusia seperti apa. Lalu dalam memaksimalkan peran-peran kita juga ridho suami, menjaga keseimbangan hidup adalah kunci agar kita bisa optimal dalam mengerjakan peran-peran yang ada. Jika kita punya mimpi, maka pilihlah ruangnya agar kita bisa mengimplementasikan ide-ide tersebut dengan tepat. Dan lakukan saja, cukup lakukan lebih dahulu dan bersemangat, karena itu akan menjadi modal dasar juga karena lillahi ta'ala, karena Allah.
Lakukan peran kita sebagai seorang ibu, istri, juga makhluk Allah dengan maksimal agar tujuan utama kita yaitu menebar manfaat untuk kehidupan ini bisa tercapai. Terima kasih Bu Is atas sharingnya hari ini. Masya Allah, saya yakin ibu-ibu di sini juga seperti Insya Allah bermanfaat sekali Bu Is, seperti men-charge. Mungkin ibu-ibu di sini banyak yang masih punya mimpi, dan insya Allah memang harus punya mimpi ya Bu Novita ya. Calon leader masa depan insya Allah. Solihat, alimat insya Allah. Amin, amin insya Allah. Semoga kami semua juga bisa berperan seperti Bu Is. Bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bu Is. Sama semuanya. Mama-mama, Ibu Is, kita foto dulu ya sebelum Bu Debi. Aba-abanya dari Bu Debi ya? Iya, Ibu, Mama-mama silahkan buka kameranya. Ditunggu 10 detik lagi untuk buka kamera ya, Mama-mama. Oke, sudah siap. Senyum yang manis. 1, 2. Sekali lagi ya, 1, 2. Baik, terima kasih. Sama. Terima kasih Bu Debi. Akhir kata, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan seperti ini yang diadakan oleh FOS. Semoga jalinan silaturahim antara kita semua bisa tetap berjalan dan tetap sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Ibu. Saya pamit. Terima kasih.